bermula ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah dan ma'rifat-ma'rifat serta keterbukaan datang atas hati yang bersih daripada kekeruhan selain Allah. Datangnya itu dari ketiadaan dipelajari, dari ketiadaan didaras, tadarus. Datangnya pun secara jumlah, tidak nampak makna-maknanya dan tidak diketahui hakikat-hakikatnya. Ini hikmah yang ke-215 ini adalah merupakan buah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah melalui hikmah 213 214 itu. Dalam hikmah 213 kita di situ disuruh agar menggunakan mata hati melihat sesuatu itu adalah merupakan perbuatan Allah. Jadi mata hati kita ini bila melihat sesuatu, maka mata hati pun melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau hamba Allah yang selalu melihat Allah. Nah, artinya mata hati kita ini selalu melihat sesuatu itu adalah merupakan karya cipta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita tidak mampu demikian, nah, lanjutnya ke hikmah 214. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa melihat sesuatu itu merupakan ciptaan Allah, maka usahakanlah agar hati kamu itu merasakan bahwa kamu diawasi oleh Allah, bahwa kamu dilihat oleh Allah, bahwa kamu didengar oleh Allah, bahwa kamu diketahui, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sebab yang demikian sudah ada pada diri kita, baik yang makam wa'budillah ka'annaka tarah atau makam fa illam takun tarah fa huwa yara, maka hati kita jadi bersih dari kekeruhan-kekeruhan makhluk Allah ini. Nah, kalau kita bisa duduk di tempat atau di makam melihat sesuatu itu karyanya Allah, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Atau kita mempunyai hati yang bisa merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah, geritik hati kita diawasi Allah, rancangan hati kita diketahui oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi, kita pun akan bersih. Nah, apabila hati itu sudah bersih, nah, kita akan diberi Allah al-haqaiq, hakikat-hakikat, baik berupa ilmu, berupa hikmah, berupa ma'rifah, atau kasab, nah, mengetahui sesuatu yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini buahnya. Ilmu, hikmah, ma'rifah, kasab itu datang kepada kita tanpa dipelajari, tanpa membaca buku. Dengan sendiri kita dapat ilmu, dengan sendirinya dapat ilmu, dengan sendirinya tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, itu artinya bahwa Allah meluntarkannya ke dalam hati kita bila sudah hati kita itu bersih tadi.
wa kaifiyatu wurudiha imma ala sabilil ilham awil manam awil i'lam. Caranya Allah melontarkan ke dalam hati kita ilmu-ilmu tadi bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi, bisa melalui pemberitahuan-pemberitahuan lain. Jadi datangnya ilmu kepada kita itu bisa dari ilham, langsung tahu, langsung tahu. Bisa lewat mimpi, bisa juga. Bisa juga lewat i'lam, pemberitahuan. Misalnya ada suara, orangnya kada kelihatan, yang biasa disebut dengan hatib. Hatib itu ada suara tapi orangnya kada kelihatan. Nah itu akan datang kepada kita kalau sudah hati kita ini jernih, hati kita bersih. Karena hati kita sudah bisa melihat sesuatu itu adalah ciptaan Allah, atau hati kita sudah merasakan kita diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau hati kita ini masih dengki, masih dendam, masih suka macam-macam, hati kita itu kadang akan datang hal-hal yang demikian itu. Karena ilmu-ilmu hakikah itu adalah laksana, sesuatu mutiara yang sangat mahal. Allah kadang akan menyerahkan itu kepada orang yang masih belum cocok menerimanya. Andai kata kita berisi anak, nah kita banyak mempunyai perhiasan, permata, tentu ini akan kita berikan kepada anak yang kita anggap bisa menjaganya, anak yang jujur. Nah, kalau anak ini sudah anak menghabiskan, anak yang membahayakan, tentu kita kadang akan memberikan kepadanya hal-hal yang berharga itu. Nah demikian sekedar contoh bahwa Allah itu memberikan perkara-perkara mulia itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang bisa menjaga, memelihara yang berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi datangnya itu secara jumlah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita kadang mengerti. Pahamannya apa? Kadang mengerti. Tujuannya apa? Kita kadang mengerti. Nah, wa ba'dal wahyi wat ta'ammuli ma fiha zahara bayanuha wa muwafaqatuha lil ulumi syar'iyyah. Sesudah kita dengar, sesudah kita paham, sesudah kita meneliti, mencerna apa yang datang tadi, nampaklah kejelasannya dan kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu syar'iyyah. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab suluk bahwa sebahagian di antara mereka itu kalau datang sesuatu ilham atau lewat mimpi atau lewat i'lam tadi, sesuatu datang bahwa ini hukumnya ini, bahwa ini hukumnya demikian. Nah itu mereka bersegera mencari kutub, kitab-kitab, cari kitab-kitab. Oh ternyata ada dalam kitab itu. Ternyata ada di dalam kitab ini bahwa yang sama dengan tujuan apa yang diberikan Allah tadi. Nah, jadi Allah memberikan kita tanpa ada berdasarkan membaca buku, tanpa pemberitahuan guru, tapi langsung. Nah, setelah dapat, mereka cari kitab-kitab, ternyata ada. Ternyata sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lianna ilmal hakikah la budda ayyakuna muwafiqan li ilmi syariah. Karena ilmu hakikat itu pasti bahwa dia sesuai dengan ilmu syariat. Kada mau bertentangan, kada mau berlainan. Jadi ilmu yang datang dari Allah kepada kita itu pasti akan sesuai dengan syariat Allah. Kada mau bertentangan itu. La budda, tidak boleh tidak. Nah, pasti sesuai dengan syariat Allah. Karena hakikat dengan syariat itu kada boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Mesti satu.
namun hanya tempatnya yang berbeda. Hakikat itu letaknya di dalam, namun syariat itu adalah di anggota-anggota tubuh kita yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abu Bakr Al-Warraq, waqa'a fi qalbi anna ilmal haqiqah yukhalifu syari'ah, fa idza syakhsun tahta syajaratin sahabiyya Abu Bakar kullu haqiqatin tukhalifu syari'ah fa huwa kufur. Syekh Abu Bakar Al-Warraq beliau berkata, ujar Sidin, hatiku ini mengatakan bahwa ilmu hakikat itu berlainan dengan syariat. Ilmu hakikat ini lain dengan syariat. Nah, tiba-tiba ada orang di bawah pohon. Orang itu berteriak, wahai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bersalahan dengan syariat itu adalah kafir. Tiap-tiap syariat yang bersalahan dengan hakikat itu adalah kafir. Jadi sama aja kedua-duanya. Syariat dengan hakikat sebaliknya pun sama, kada bisa dipisahkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang misal sembahyang, dalam keadaan sadar dia mengaku bahwa dia sembahyang dengan daya dan upayanya sendiri. Nah, karena dia berpegang penuh kepada syariat, dia sembahyang dengan daya upayanya sendiri. Aku yang sembahyang, aku yang baca Fatihah, aku yang ruku', aku yang sujud. Nah, ini orang dalam keadaan berbahaya. Karena ini bisa membawa kepada kesyirikan. Karena ini berpegang hanya pada syariat. Ada lagi orang yang sembahyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sembahyang itu adalah Allah, yang baca Fatihah itu adalah Allah, yang rukuk itu adalah Allah, yang sujud itu adalah Allah, tanpa menghiraukan syariat. Nah, ini pun membahayakan dirinya, mengakibatkan kepada syirik, karena dia tidak mengawinkan hakikat dengan syariat. Nah, yang benar hanya satu, adalah bahwa aku sembahyang, aku sujud, aku ruku dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini musib, ini yang benar. Sembahyang siapa? Aku dengan daya dan upaya Allah. Yang sujud siapa? Aku, tapi dengan daya dan upaya. Kada bisa dipisahkan antara dua itu. Nah, dengan demikian kita akan terhindar daripada kesesatan, daripada kemusyrikan. Jadi tiap-tiap ilmu hakikat yang bertentangan dengan syariat bahwa kufur, itu akibatnya kena kafir.